Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad taqat hilatuna adrikna ya Rasulullah ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Syafi'allah. Assalatu wassalamu alaika ya Nurallah. Assalatu wassalamu alaika ya Ruhallah. Teman-teman channel Barokah Ilmu ya, tampil lagi di hadapan teman-teman semuanya ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Sekarang saya banyak mendapatkan penjelasan dari murid-murid para sayyid ya, bukan para habib, para sayyid. Bukan hanya 1-2 orang tapi banyak. Jadi saya bisa membandingkan sifat-sifat sayyid dan sifat-sifat habib. Nah, sifat yang sangat menonjol dari para sayyid itu adalah rasa tawadu. Rasa tawadu seperti apa yang telah dicontohkan oleh datuknya Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat tawadu ketika ketemu orang lain. Nabi itu kan kalau ketemu orang lain maka bukan hanya menoleh mukanya, tapi seluruh tubuhnya, seluruh badannya itu menghadap. Jadi para sayyid juga demikian. Dia sangat tawadu, rendah diri. Kemudian kalau para habib seakan-akan ya apa ya, sombong gimana ya, seakan-akan tinggi hati, nggak mau merendah terhadap pribumi. Ya tidak semuanya lah, ada oknum-oknum ya. Di samping tawadu ya, di samping tawadu dan murah senyum, para sayyid itu tidak mau menonjolkan kehebatannya, tidak mau menonjolkan keahliannya, tidak mau menonjolkan kealimannya. Ya, sedangkan habaib itu yang banyak ditonjolkan ya kealimannya, kehebatannya, bahkan apa ya, sesuatu yang luar biasa, misalnya kedikjayaannya ditampilkan. Kalau para habib para sayyid atau syarif tidak demikian. Ada juga ya tidak menonjolkan nasab, bahkan nasabnya itu diumpet-umpet ya. Bahkan tidak pernah disebut. Bahkan orang lain jika bertanya tentang nasabnya, mereka tidak mau menjelaskan, padahal sesungguhnya dia adalah zuriyah Rasulullah. Ada yang hanya suruh manggil abi ya. Tidak seperti para habaib ya. Kemudian para sayyid itu atau syarif tidak pernah mengancam dengan neraka ya, kalau tidak mengakui sebagai syarif. Kalau syarif ya. Kemudian sayyid juga tidak pernah mengancam kalau tidak percaya masuk neraka, kalau misalnya tidak mengikuti atau menaati akan kena kualat ya, tidak dapat barokah misalnya, itu tidak demikian. Kemudian yang sangat menonjol lagi, mereka itu tidak cinta dunia ya dan pangkat. Walaupun ada ya yang bergelut di bidang politik seperti keturunan Sayyidina Husain, tapi politik bukan politik seperti yang dipahami
oleh apa ya, pemahaman yang salah tentang politik. Jadi tujuannya tetap dalam kebaikan seperti itu. Karena nanti itu kan yang akan muncul dari golongan Sayyidina Husain itu kan di akhir zaman yang diyakini oleh kita semua sebagai ahli sunnah wal jamaah, yaitu Imam Mahdi. Itu dari kalangan Sayyidina Husain, karena mereka lah yang getol ya untuk memperjuangkan nasib masyarakat secara umum, umat Islam secara umum di bidang politik. Nah, kemudian kalau keturunan Hasan, keturunan Sayyidina Hasan ini biasanya lebih urusan kebatinan ya, urusan makrifat kepada Allah, urusan ibadah, urusan ta'abudiyah. Nah, itu yang sangat menonjol di para sayyid itu. Jadi tidak suka menonjolkan apa ya, keinginannya, tidak suka terhadap kemegahan dunia ya. Tidak suka nipu-nipu, misalnya jual barokah ya. Misalnya jual barokahnya barokah rambut. Karena kalau di Madura itu terjadi barokah rambut Kanjeng Nabi. Jadi rambut Kanjeng Nabi itu diletakkan dalam kolam yang besar, kemudian masyarakat di suatu pengajian itu ngambil satu botol aqua dihargai dengan 20.000. Itu banyak terjadi. Saya bilang seperti itu karena saya sendiri yang pernah beli 20.000 satu botol. Ya banyak ya, ribuan botol kali 20.000 gitu. Ya, jadi para sayyid itu tidak seperti itu, tidak menjual-jual nasab, tidak menjual barokah untuk kepentingan sesuatu yang hina. Karena mereka itu tidak hubbul jah wariyasah, tidak suka pada keagungan untuk diagungkan orang lain, dan tidak suka menjadi pemimpin-pemimpin hebat, enggak suka. Kalau mereka mencintai atau bergabung di politik itu hanya untuk amar ma'ruf nahi mungkar saja. Iya. Dia mengamalkan wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hanya seperti itu. Hendaklah ada di antara kamu yad'una ilal khair, mengajak pada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Iya, mengajak kebaikan dan mencegah keburukan. Selanjutnya para sayyid dan syarif itu tidak pernah memalsukan nasab. Dia sangat sidik, sangat jujur, tidak pernah memalsukan nasab. Juga tidak pernah ada ceritanya memalsukan makam. Bukan seperti Ba'alawi yang telah ribuan makam dipalsukan. Ya Allah, ini sesuatu yang memberikan contoh teladan yang enggak baik ya. Memberikan contoh teladan yang tidak baik bersama masyarakat, karena masyarakat dikibuli, masyarakat ditipu. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian sekarang kan sudah viral, sekarang kan sudah biasa ya, membicarakan keburukan habaib, membongkar kebohongan habaib, kemudian menyebar luaskan fitnah-fitnah, pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian gimana ini hukumnya ya, gimana hukumnya? Para sayyid juga saya pernah lihat videonya.
membantah ya, membantah juga menjelekkan, kemudian menjelaskan kejelekan-kejelekan para habaib. Bukan hanya satu atau dua masalah yang diluruskan. Dan kemudian gimana nanti hukumnya itu? Para ulama, para kiai menyebarkan kebohongan para habaib. Apakah berdosa? Tidak berdosa. Karena dalam Al-Quran itu kan ada jelas. La yuhibbullahul jahra bisu. Allah tidak mencintai menampakkan kejelekan-kejelekan. Illa man zulim, kecuali yang dizolimi. Nah, karena kita para pribumi, para sayyid, para keturunan Wali Songo dizolimi, maka boleh ya, boleh asal jangan tidak keterlaluan menjelaskan ya apa adanya tentang kebobrokan ya, tentang kedustaan, tentang penipuan para habaib, boleh dalam Al-Quran. Sekali lagi, la yuhibbullahul jahra bisu illa man zulim. Ya, Allah tidak mencintai kita membeberkan aib orang lain itu kecuali karena dizalimi. Kalau dizalimi wajib kita jelaskan ya. Seperti yang terjadi di negeri ini, atau kita ditanyakan oleh hakim, ada sengketa tanah, ada sengketa masalah-masalah yang lain. Kemudian hakim bertanya, maka boleh dijelaskan sedetail-detailnya. Jadi sekali lagi, boleh kalau kita dizalimi untuk menjelaskan apa adanya kepada masyarakat supaya masyarakat tidak tertipu lagi. Sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.